Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam Enlightenment Forum with Richard Klaproth. Tema yang kami pilih pada saat ini adalah Extraterrestrial Intelligence atau ETI. Kenapa kami pilih tema ini? Karena sebagaimana kita ketahui beberapa waktu yang lalu ada sebuah pecahan meteor jatuh di kawasan Jakarta. Sementara itu kita juga mengetahui sudah banyak sekali temuan-temuan ilmiah atau bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan keberadaan makhluk luar angkasa ini. Dan juga bukan rahasia lagi, banyak orang menjadi multi-jutawan berkat ekstraterestrial juga. Salah satunya adalah Steven Spielberg yang sangat sukses dengan film E.T.-nya. Sementara itu kita juga kenal banyak sekali komikus-komikus yang mengeksploitir masalah ETI ini sebagai objek mereka dan berhasil menjadikan mereka kaya raya luar biasa. Dan untuk itu saya akan langsung saja ke Pak Richard Klaproth. Pak Richard, ini bagaimana ini sebenarnya extraterrestrial intelligence ini? Karena kan ini sebenarnya isu lama tapi selalu segar setiap kali dibicarakan oleh orang dan menarik perhatian di mana-mana, bahkan di Amerika, di Eropa, di Indonesia juga ada klub-klub atau forum-forum dari para profesional maupun amatir yang khusus untuk membahas masalah extraterrestrial intelligence ini. Ya, kita melihat adanya satu polaritas ya. Di satu sisi masyarakat ramai, juga dunia sains sering sekali membicarakan hal itu. Di satu sisi pemerintah, khususnya pemerintah Amerika, tidak mengakui adanya itu extraterrestrial. Ada bedanya kalau kita bicara extraterrestrial dan extraterrestrial intelligence. Tapi kalau kita lihat lagi, sejak tahun 1947 sampai sekarang, ada 150 juta orang yang pernah melihat unidentified flying object, ya UFO yang disebut UFO. Dan ada 20.000 dokumentasi, baik video, baik foto, yang menunjukkan hal itu. Tetapi tidak pernah secara formal itu dideklar oleh pemerintah apa saja. Ya. Tapi 3 tahun terakhir ini, pemerintah Prancis, Kanada, dan Meksiko, mereka mengeluarkan file-file yang selama ini tidak pernah dikeluarkan. Dan mereka meminta kepada pemerintah Amerika untuk segera mengumumkan hal ini, bahwa extraterrestrial intelligence itu hadir. Ini di-trigger sebenarnya dari kejadian di Meksiko tahun 2009 Agustus atau September yang lalu, di mana mereka melihat ada 4 unidentified flying object yang disaksikan oleh puluhan ribu masyarakat, dan oleh pemerintah Meksiko direkam dan rekamannya dipublikasikan, dan mereka mengatakan kepada pemerintah Amerika, sebaiknya kita umumkan bahwa ini kenyataan yang fakta menunjukkan demikian, tetapi kenapa kita tidak declare? Nah, jawaban dari pemerintah Amerika mengatakan bahwa itu hanya ilusi, itu adalah refleksi dari matahari, itu ada mercusuar. Dan beberapa diskusi menarik ya di dunia ilmiah dihimpun oleh Rome Katolik Vatikan. Jadi bayangkan, Gereja Vatikan mengundang 30 top scientist, astrophysicist, biologik, astronom. Mereka diundang untuk membicarakan apakah extraterrestrial itu ada atau tidak. Dan kalau itu ada, bagaimana konsekuensinya kepada religion. Jadi, tapi paling tidak kita lihat bahwa Gereja Katolik sudah lebih terbuka dibandingkan pada zaman 400 tahun yang lalu, di mana orang seperti Galileo ya, atau Copernicus dan Bruno Giardino misalnya bisa dibakar gara-gara mengatakan bahwa ada makhluk lain. Nah, tadi dalam opening Mas Gigi sudah menyampaikan banyak orang membicarakan hal ini. Steven Spielberg jadi kaya gara-gara film ini. Kenapa bisa jadi kaya? Karena animo dari penduduk menonton film ini luar biasa. Karena statistik menunjukkan bahwa 50% anggota di Kongres Amerika percaya adanya extraterrestrial. 80% orang-orang Amerika ya, itu percaya adanya extraterrestrial. Di Inggris demikian juga 80%. Jadi tinggi sekali, tapi tidak pernah dideklar. Nah, kalau kita melihat begitu besarnya respons dari masyarakat bahwa di dunia film pun bisa laku keras, berarti kan bukan suatu fenomena yang harus kita abaikan demikian saja.
Ya, dan saya kira bukti-bukti ilmiah itu sudah mulai diungkap secara terbuka dan global sifatnya itu lebih dari 30 tahun yang lalu oleh Erik von Däniken dengan bukunya yang membahas bahwa bumi itu dibangun oleh makhluk luar angkasa, dan dia mengajukan sangat banyak bukti-bukti ilmiah yang tersebar di seluruh dunia. Salah satunya adalah satu piramida yang dimiliki oleh suku Maya beberapa ribu tahun yang lalu, di mana piramida itu bisa berfungsi sebagai observatorium terhadap tata ruang angkasa yang apabila sekarang ini diperbaiki dan dipasang lagi alat modern, maka struktur bangunan itu tidak perlu dirubah, kata dia. Ini kata dia 35 tahun yang lalu. Ini kan sangat menarik, dan kalau pemerintah Amerika menolak itu saya kira bisa nggak kalau itu sebenarnya hanya bersifat politis, karena sesungguhnya pemerintah Amerika sudah lama juga membina hubungan dengan makhluk-makhluk luar angkasa untuk kepentingannya sendiri. Oh, tahu juga ya Pak Jegin. Nah, ini sekarang saya tanya nih. Ya, Erik von Däniken luar biasa. Iya. Tetapi kalau kita lihat hidupnya Erik von Däniken setelah dia mengumumkan itu, dia banyak sekali mengalami kesusahan. Dan baik juga kehidupan pribadinya maupun secara financial, dan dia didiskreditkan habis-habisan. Tapi kalau kita lihat penelitian sekarang, sebenarnya semua mengulang apa yang dikatakan oleh Erik von Däniken. Seperti garis-garis atau pola-pola tertentu di suku Maya atau Aztec, itu menurut dia tidak mungkin dibuat dari daratan, tapi harus ada overview seperti iBird view yang bisa membuat. Dan itu sebenarnya merupakan simbol-simbol ya yang diberikan kepada manusia dari peradaban yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, kalau bicara extraterrestrial, kita tidak bisa lepas dari bicara soal peradaban extraterrestrial atau extraterrestrial intelligence. Kita juga bisa melihat yang disampaikan oleh Erik von Däniken, dan sekarang banyak bukti-bukti lebih banyak lagi yang ada namanya crop circle. Di mana di rumput ada rumput yang tiba-tiba ada pola tertentu, ya, dan itu juga berusaha dibuktikan oleh pemerintah Amerika, mengatakan bahwa itu adalah buatan manusia. Tapi memang bisa dibuat oleh manusia, tetapi dengan sangat sempurnanya mereka membuat geometri itu. Bahkan ada yang disebut sacred geometry, geometri yang sakral, yang dibuat dalam waktu yang cepat di beberapa negara yang berbeda pada waktu yang sangat singkat. Jadi kalau itu dibuat oleh sekelompok orang, ya secara alami, dibuat oleh manusia gitu, kelihatannya sangat kecil kemungkinannya pada waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda dan yang terpencil itu dibuat, ya. Menjawab pertanyaan Pak Gigin mengenai Erik von Däniken, ya kita harus angkat topi sama dia. Dan Erik von Däniken juga sebenarnya memulai idenya itu dari Perjanjian Lama, Alkitab. Pada waktu Nabi Elia bertemu dengan Tuhan yang naik chariot of fire, yang punya roda berputar seperti itu, bersinar. Kenampakan UFO juga banyak bercirikan seperti itu gitu ya, berupa disk, ya, sinar terang. Jadi kemungkinan UFO itu atau extraterrestrial itu sudah ada pada ribuan tahun yang lalu, bahkan pada zaman Alkitabiah dulu. Bahkan di Erik von Däniken juga diungkapkan bahwa gambaran yang disajikan oleh ajaran Hindu mengenai kendaraan yang dinaiki oleh dewa dari luar angkasa itu mirip sekali dengan pesawat-pesawat luar angkasa modern pada saat ini, kan? Betul. Ya, cuman yang saya ingin tahu ini penolakan dari pemerintah Amerika Serikat, apakah ini tidak bersifat politik? Karena sesungguhnya pemerintah Amerika Serikat punya sangat banyak bukti, bahkan mungkin secara diam-diam sudah berhasil membuka kontak atau setidaknya komunikasi dengan mereka. Pemerintah Amerika sangat advance melakukan riset mengenai ini. Dimulai dengan namanya Philadelphia Experiment. Dimulai dengan namanya Montauk Experiment. Dimulai dengan juga dilanjutkan dengan Phoenix Experiment. Philadelphia Experiment itu dimulai pada tahun 1943. Ya, mereka memakai teknologi dari Tesla, Nikola Tesla. Nah, Tesla orang yang maju dari zamannya, dan dia bisa menemukan free energy, dia bisa membuat energi difokuskan sehingga bisa men-travel seseorang ke tempat yang lain. Nah, yang terakhir adalah Montauk Project. Montauk Project juga membuat seperti kursi. Kalau kita duduk di kursi itu, dalam waktu beberapa menit kita sudah bisa berada di Mars.
Dan sekarang banyak whistleblower yang terlibat dalam proyek itu, dan mereka semua membuka apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan mereka mulai dari general, scientist, ya, dan sekarang sudah nggak bisa dicegah lagi. Salah satu tokohnya namanya Dr. Al Bielek, ya, dia yang memulai itu. Ternyata ada beberapa orang yang memang pernah ditugaskan dan mereka pernah pergi ke Mars dalam waktu hanya beberapa detik saja, mereka sudah bisa sampai di situ. Dan ternyata mereka ketemu dengan beberapa alien dari Mars. Dan alien ini juga yang dari Mars itu mereka hidupnya underground di bawah tanah, dan mereka juga bisa ke bumi, dan mereka melakukan proyek rahasia di mana yang mengasis itu adalah alien-alien tersebut. Ini the whistleblower mengatakan demikian, dan dia seorang astrofisikis terkenal. Ya. Jadi di Australia juga ada, di tempatnya namanya di Pine Gap. Pine Gap itu tempat di mana alien-alien itu melakukan research and relaxation barangkali. Dan mereka bisa travel dari Amerika dan ke Australia melalui time tunnel hanya dalam waktu beberapa detik. Ya, menarik. Dan informasi itu kita bisa baca, kita bisa lihat di internet, di YouTube, dan itu diberikan oleh orang-orang yang kredibel, dan itu disingkap dalam satu proyek yang disebut Disclosure Project. Ya, dan ini mungkin juga terkait dengan teorinya Einstein bahwa jarak terdekat di antara dua titik itu belum tentu garis lurus. Nah, tapi nanti kita bahas selanjutnya setelah pesan-pesan berikut. Oke pemirsa, terima kasih banyak karena telah mengikuti Enlightenment Forum with Richard Klaproth hingga saat ini, dan saya akan mau langsung ke Pak Richard aja. Jadi rupanya anggapan bahwa jarak terdekat di antara dua titik itu adalah garis lurus sebenarnya sudah lama terbantahkan. Ada garis lain, ada jalur lain yang bisa sebenarnya lebih mendekatkan kedua titik itu. Kalau Anda tadi mengatakan time tunnel yang juga sering sudah diungkapkan oleh berbagai macam film fiksi ya, mengenai kehidupan makhluk atau teknologi peradaban atau intelijen makhluk-makhluk ruang angkasa. Jadi apakah Anda mau mengatakan bahwa sekarang ini sebenarnya sudah ada teknologi seperti itu di bumi ini? Sudah ada, teknologi seperti itu sudah ada, dan untuk travel dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kita harus menentukan beberapa grid di bumi yang mempunyai yang disebut portal gate. Sebenarnya sudah ditemukan pada tahun 1899 oleh Tesla. Tesla mengatakan bahwa kalau saya diizinkan untuk membangun beberapa menara ya di beberapa lokasi, 12 lokasi, maka dunia akan free of energy. Dan kemudian oleh Woodrow Wilson, dia dikenalkan kepada JP Morgan, dan dia membangun satu menara setinggi 125 meter, dan radius 60 km dari menara tersebut masyarakatnya bisa menikmati listrik tanpa kabel. Dan dia mengatakan kalau saya bikin menara seperti ini juga di 12 grid tertentu, maka dunia tidak memerlukan energi dari fossil fuels, dari mineral, dari tanaman. Nah, kalau energi ini kita tidak mengambil lagi dari fossil fuels, tapi kita bisa dengan beberapa antena saja, tapi dari universe, dari atmosfer, maka bumi bisa mempunyai akumulasi energi yang demikian besar, dan dengan demikian akumulasi energi yang demikian besar bisa melalui portal gate ini bisa melontarkan any matter termasuk manusia pergi ke tempat yang lain melebihi speed of light. Ke planet manapun. Ke planet manapun. Within the same universe, atau bisa juga ke universe yang berbeda. Kalau ke universe yang berbeda, yang disebut namanya parallel universe, dia memerlukan, nanti kita bicara soal peradaban ya. Peradaban itu ditentukan dari berapa besar energi yang dia konsum. Semakin tinggi energi yang bisa dia konsum, semakin tinggi peradaban tersebut. Nanti kita bicara mengenai soal tipe-tipenya itu. Tetapi bahwa manusia go through time machine ya, itu bukan hal yang baru sebenarnya. Cuman mereka tidak bisa pergi ke masa lalu, mereka hanya bisa pergi di mana waktu time machine itu dibuat. Kalau misalnya sekarang tahun 73, saya hanya bisa pergi hanya sampai kembali kepada tahun 73, nggak bisa lebih mundur. Tapi saya bisa pergi ke depan. Iya, kalau time machine
itu kita bisa mundur ke belakang, kita nggak bisa bayangin nih, kita ini berarti sekarang ini perbuatan kita ini, apapun perbuatan kita diawasi oleh anak cucu kita kan. Ya. Ya, itu Terbuka semua rahasia pribadi. Ngeri sekali itu. Jadi jadi dan kemudian yang ingin saya tanyakan lagi gini kan, banyak juga orang yang bertanya, ini juga diungkapkan oleh banyak sekali film-film mengenai ekstraterestrial. Apakah makhluk-makhluk ruang angkasa ini kawan atau lawan? Nah, ini kan menarik. Ada yang mengatakan, oh mereka itu kawan. Kalau di bukunya Erik von Däniken jelas sekali mereka itu kawan, karena berkat keterlibatan intelijen mereka di sini, maka kita bisa mengalami kemajuan teknologi yang luar biasa. Tapi ada juga, itu bahaya sekali. Mereka mungkin sekarang pun secara diam-diam sudah menguasai dunia dengan merubah wujud sebagai manusia biasa, lalu mereka menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan ataupun di swasta di seluruh dunia, terutama di negara-negara maju. Kelihatannya kayak science fiction ya. Iya. Kalau kita cerita itu. Jangan-jangan Pak Richard ini alien juga. Iya. Ada definisi yang berbeda sebenarnya kalau di kalangan saintifik antara extraterrestrial sama alien. Berbeda. Alien adalah a being ya yang berasal dari universe yang sama, ya, yang seperti kita gitu, a creature being, tapi dia berada di planet yang berbeda. That's alien, atau berada di galaksi yang berbeda. Kalau extraterrestrial, dia adalah being ya yang bisa berasal dari universe yang sama dari kita, atau dari universe yang berbeda dari kita. Perbedaan antara alien dan extraterrestrial hanya dari apanya? Dari vibrationnya. Kalau extraterrestrial, dia vibrationnya itu lebih tinggi daripada alien atau dari manusia. Dan hal ini bukan hal yang baru. Tadi you sampaikan mengenai di agama Hindu, ya ada pesawat, ya, seperti ada pesawat. Kita lihat di semua agama apa saja selalu menceritakan adanya being dari ruang angkasa, yang kita sebut dengan malaikat, ya. Kalau dalam Islam itu ada Isra Mi'raj, ada Buraq, ada dan kita hanya mengenal realm, ya. Itu adalah realm dari yang pertama mineral kingdom, lalu kita mengenai dari plant kingdom, lalu human kingdom, lalu realm yang keempat adalah the angelical kingdom. Ya. Yang angelic kingdom kita tidak bisa lihat, tapi yang tiga ini bisa kita lihat. Ya. Nah, apakah tidak mungkin antara angelic kingdom dan human kingdom ini ada lagi beberapa kingdom lain dan ada yang bisa transisi, yang menjadi bisa manusia, yang bisa menjadi kalau kita sebut angelical kingdom, kita sebutlah extraterrestrial mereka. Apakah tidak mungkin? Kita lihat juga di kitab-kitab suci, kita ambil misalnya dari Taurat, itu dikatakan pada waktu Ibrahim sedang ada di kemahnya, dia didatangi oleh dua orang yang seperti human being, serupa, tetapi dia adalah malaikat, utusan Tuhan. Ingat cerita itu? Kita juga ingat cerita Sodom dan Gomora, ya, di mana ada malaikat yang menjadi seperti manusia, wujudnya seperti manusia, dan mau diperkosa oleh orang-orang dari Sodom dan Gomora. Cerita yang terkenal itu mengenai Sodom dan Gomora. Jadi visitation atau kunjungan-kunjungan dari extraterrestrial, saya bukan bicara alien sekarang ya, bicara extraterrestrial, itu bukan sesuatu yang aneh. Tapi kalau kita bicara mengenai makhluk dari Mars, itu adalah alien. Jadi kalau dikatakan pemerintah Amerika sudah bekerja dengan extraterrestrial atau dengan alien, kalau dalam dunia sains harus kita pisahkan. Kalau dengan alien, ya bukti-buktinya sudah begitu nyata, ya begitu banyaknya orang-orang yang bekerja di dalam laboratorium tersebut, saintis-saintis yang punya reputation yang luar biasa, dan mereka berbicara mengenai itu secara terbuka, dan mereka mengatakan saatnya pemerintah Amerika mengumumkan itu. Nah, pertanyaan apakah mereka baik atau mereka jahat? Sampai saat ini adalah yang baik. Kita suka mengenal adanya abduction, ada yang namanya reptilian, tapi yang bekerja sama yang selama ini adalah yang baik sebenarnya. Dan peradaban yang baik atau jahatnya alien, sekelompok alien, tergantung dari peradabannya. Nah, Kardashev, dia membuat ada 3 tipe dari extraterrestrial intelligence, tergantung dari civilization-nya. Tipe yang pertama
adalah tipe yang bisa mengontrol energi di planetnya. Artinya apa, Mas Gigin? Artinya dia bisa mengontrol energi, misalnya iklimnya dia bisa kontrol. Kalau ada earthquake atau gempa bumi, dia bisa kontrol supaya tidak terjadi earthquake. Ya, itu yang tipe pertama. Dia bisa mengontrol tidak hanya terjadi global warming, dia bisa mengontrol tidak terjadi tsunami. Itu adalah yang tipe pertama. Dia control the mother nature gitu. Dia dikontrol, tapi mereka bukan berarti tidak bisa musnah. Dan yang bisa memusnahkan adalah bencana seperti meteorit, bencana alam seperti meteor, ya, tumbukan dari planet lain dengan meteor, mereka tidak bisa cegah. Nah, tipe yang kedua adalah tipe yang mengkonsum energi bukan hanya dari planetnya saja, tetapi yang sudah disebut tipe star, antara bintang. Kalau yang ini masih antara planet, ya, kalau ini sudah antara bintang. Mereka bisa menggunakan energi dari matahari sepenuhnya. Jadi kalau yang di tipe yang pertama ini, mereka baru sebagian bisa menggunakan solar energy. Tapi kalau tipe yang kedua, dia bisa menggunakan seluruhnya solar energy tersebut. Dan dari solar energy itu dia bisa menggunakan energi untuk pakai travel kemana-mana. Tipe yang ketiga adalah tipe galaktik. Tipe yang kedua ini sudah tidak bisa musnah. Jadi artinya dia sudah eternal, nggak bisa mati. Dia bisa memanipulasi. Ya. Kalau yang ketiga adalah tipe galaksi. Tipe galaksi, tipe yang sudah bisa menciptakan galaksi baru dari sisi peradabannya. Nah, sekarang pembagian ketiga ini dasarnya apa? Apapun peradabannya, ekstraterestrial tipe 1, tipe 2, atau tipe 3, tapi mereka tidak bisa lepas dari hukum termodinamik. Mereka tidak bisa lepas bahwa energi adalah segalanya, energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihancurkan, energi hanya bisa berubah wujud. Lalu hukum termodinamik, dan mereka tidak bisa, khususnya mereka tidak bisa lepas dari hukum termodinamik yang kedua, yang mengatakan bahwa energi selalu melepaskan heat. Ya, nah perbedaan kalau kita ingin melihat ini adalah tipe 1, tipe 2, tipe 3. Kalau kita lihat dari planetnya, maka tipe 1 akan mengeluarkan heat lebih sedikit dari tipe 2. Karena penggunaan energi consumption-nya. Ya, dia menggunakan kira-kira 10, yang tipe 2 menggunakan 10 miliar energi lebih besar dari 11. Artinya apa? Di lokasi tersebut akan mengeluarkan heat yang besar sekali. Sehingga bisa diketahui ini adalah tipe yang lebih tinggi. Nah, sekarang manusia berada di tipe mana orang di bumi? Tipe 1, 2, atau 3? Kita di tipe 0. Kenapa? Karena kita masih menggunakan energi dari tanaman, dari mineral, kita menggunakan minyak. Ya. Nah, ciri-ciri, ini semua adalah dicirikan oleh peradabannya. Ciri-ciri peradaban yang tipe 1, komunikasi bahasanya sudah satu. Ya. Kulturnya sudah satu. Nah, sekarang bumi, kalau dari Kardashev scale, kita tipe 0, tapi sekarang sudah naik ke tipe 0,73. Kita lihat bahasa, ya, untuk orang middle class ke atas, bahasa yang digunakan sudah bahasa Inggris. Dengan ada internet sudah menjadi communication system, seperti radio atau telepon. Kita melihat budaya sudah mulai menjadi satu. Tetapi kita melihat juga masih ada perang lokal di sini, perang lokal di sini. Jadi makanya kita belum mencapai tipe 1. Kita baru menuju ke situ. Nah, kalau kita lihat dari sisi ekonomi, kita melihat ada negara non-blok, mereka mencegah terjadinya NAFTA. Ada negara European Communion, ya. European Community dengan dia menangkan adanya NAFTA. Nah, dia tidak setuju adanya NAFTA. Ini terjadi kelihatan masih ada perang ekonomi. Jadi terjadi perang ekonomi menunjukkan bahwa kita belum menuju tipe 1. Kalau kita sudah berada di tipe 1, tidak ada lagi perang ekonomi, tidak ada lagi perang politik, ya, komunikasi menjadi satu. Nah, tetapi kita sekarang, berita bagusnya kita sekarang menuju ke sana. Misalnya cita rasa kita sekarang hampir seragam. Orang kalau menyebut Madonna, seluruh dunia tahu siapa Madonna. Ya. Jadi kalau Pizza Hut juga sama. Pizza Hut juga sama. Ya, sebenarnya itu mulai ada penyeragaman. Jadi clash antara agama dengan agama sudah akan hilang. Ya, itu sudah. Selama kita masih ada friction, masih ada teroris, berarti kita masih belum mencapai tipe 1. Kita masih antara tipe 0 dan tipe 1. Ya, jadi mungkin kita jangan-jangan kita masih di tipe minus, artinya sangat primitif. Oke, tapi nanti kita bahas nanti aja setelah pesan-pesan berikut. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana.
Oke pemirsa, terima kasih banyak karena masih tetap mengikuti program Enlightenment Forum with Richard Klaproth hingga saat ini. Saya langsung aja ke Pak Richard. Pak Richard, ini jangan-jangan nih karena kita masih dalam tipe yang minus, sehingga beberapa ribu tahun yang lalu itu ekstraterestrial pernah datang ke bumi ini, membantu makhluk manusia untuk menciptakan atau membangun shortcut supaya cepat berkembang menjadi tipe 1. Antara lain ini bukti-buktinya ya, mereka membantu orang Mesir membangun piramid, atau membantu orang-orang di kawasan Asia Selatan untuk membangun pangkalan roket, kemudian observatorium ruang angkasa di kawasan Amerika Selatan. Tapi hanya saja mungkin karena ketidakmampuan kita makhluk manusia ini, sehingga upaya untuk mencapai tipe 1 pun sampai sekarang kelihatannya masih banyak menemui hambatan, dan mungkin kita masih harus banyak berkorban untuk itu. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, sebenarnya kita bukan tipe negatif ya. Ya kita tipe 0, masih tipe 0 karena kita belum 1, tapi kalau diukur dengan skala Kardashev kita sudah 0,73. Oh, udah Ya, bagus dong ya. Ya, tipe sudah 0,73. Sudah 3/4 perjalanan. Sudah 3/4 perjalanan. Jadi tinggal ke tipe 1 tinggal sebentar lagi. Dan kalau kita lihat sebenarnya mungkin tidak lama. Dulu saintis kira-kira 3 tahun yang lalu mengatakan 100 tahun lagi kita akan mengalami sudah menjadi tipe 1. Nah, kalau kita lihat di masa lalu banyak sekali ciri-ciri yang atau teknologi-teknologi yang sangat sulit dibuat, seperti piramid. Ya, kalau kita lihat Stonehenge, bagaimana orang membuat itu? Kalau kita lihat di Aztec, kebudayaan Aztec atau di Mayan, bagaimana mereka membuat dengan teknologi yang luar biasa seperti itu. Tapi sekarang sudah terbuka bahwa ternyata kalau kita mengetahui yang tadi saya sebut portal gate, ya, maka akan terjadi yang namanya anti-gravity. Dan kalau terjadinya anti-gravity, maka batu yang seberat apapun bisa diangkat. Dan sekarang sudah dibuat mesin-mesin yang anti-gravity tanpa listrik. Dan sangat sederhana. Kalau sekarang kita bikin satu lingkaran ini kita isi dengan 24 magnet, ya, utara selatan, utara selatan, dan di tengahnya bolong. Kemudian di tengahnya kita taruh besi, maka besi itu akan berputar. Dan dia akan bisa menjadi generator. Dan kalau kita angkat, dia akan levitate. Ya, namanya propulsion sekarang. Jadi sekarang teknik-teknik anti-gravity sekarang sudah masyarakat banyak sudah tahu. Bayangkan kalau masyarakat banyak sudah tahu. Pak Richard, ini perlu saya interupsi Anda nih. Anda mungkin berbicara terlalu sensitif sehingga Anda tadi baru saja diperingatkan antara lain dengan lampu studio ini yang tiba-tiba bergoyang. Aneh sekali. Terus terang aja, ini pertama kali saya mengalami, tidak ada gempa bumi, tidak apa-apa, lampu studio bergoyang ketika Anda berbicara mengenai peradaban ekstraterestrial. Pak Gigin, saya melakukan beberapa kali workshop mengenai hyperspace, extraterrestrial, dan sering kali ketika saya berbicara seperti ini, ada kehadiran seperti begini. Dan bukan saya saja yang menyaksikan, para peserta juga banyak yang menyaksikan seperti ini. Kameraman sampai shock, kaget. Betul. Setiap kali kita bicara extraterrestrial, setiap kali ada frekuensi yang vibrate, beresonans. Ya, sehingga terjadi fenomena-fenomena seperti di studio seperti ini. Maybe they enjoy your show ya. Karena mereka baik, mereka tidak jahat. Ya, mereka baik dan memberikan guidance sebenarnya. Dan kalau itu beda antara alien sama extraterrestrial. Saya kira yang ini adalah extraterrestrial. Extraterrestrial adalah our higher self. Ya, kalau kita bisa beresonansi lebih tinggi lagi, maka our higher self itu akan exist. Nah, kembali lagi, kenapa kita hampir ke tipe 1? Ada teknologi namanya HAARP, H-A-A-R-P. Teknologi ini sudah bisa merubah iklim, sudah bisa menyebabkan gempa bumi. Kalau dia bisa menyebabkan gempa bumi, berarti dia juga bisa menghentikan gempa bumi. Tadi kita bicara tipe 1, dia sudah bisa menguasai dunia, mengontrol dunia dari weather, and so on. Tapi dari katastrofi tidak bisa, dia belum bisa. Nah, kelihatannya kita sedang menuju ke peradaban ke tipe 1, ya. Dan kalau kita bisa mencapai itu dalam waktu dekat, maka langkah untuk manusia bermimpi untuk menjadi eternal kemungkinan besar bisa terjadi. Ya, itu yang diharapkan oleh semua orang pada saat ini kan, menjadi eternal. Karena itu sekarang ini obat anti-aging lakunya luar biasa di mana-mana dan mahal itu. Nah, pertanyaannya apakah ini akan konflik dengan agama atau tidak? Nah,
Vatikan waktu dia melakukan pertemuan ini dilakukan pertanyaan yang sama. Bagaimana seandainya kalau betul alien itu sekarang sudah menjadi public knowledge, dan extraterrestrial menjadi public knowledge, apa artinya agama? Mereka mengatakan justru dengan demikian kita bisa melihat kebesaran Tuhan, bahwa ciptaannya tidak terbatas hanya dengan manusia saja. So, pertanyaannya bahwa are you alone in this world? Ternyata tidak gitu. Kita bukan satu-satunya ternyata yang diciptakan di bumi ini. Justru kalau kita hanya satu-satunya ciptaan di bumi ini, kelihatannya Tuhan kita kerdil sekali gitu, kelihatannya. Tapi kalau begitu banyak ciptaan yang ada di miliar-miliar planet yang ada, maka kelihatan kebesaran dari Yang Maha Kuasa. Jadi mungkin kita akan memasuki tahap, kalau sekarang ini tahap kita sedang tahap globalization, nanti suatu saat nanti universalization ya. Betul. Itu namanya kesadaran universal. Kalau kita sekarang sudah menuju ke kesadaran planetary kesadaran. Internet itu adalah cikal bakal menuju ke kesadaran planet. Apa yang diketahui oleh seseorang di satu tempat bisa diketahui di tempat lain, bisa didiskusikan melalui secara Facebook. instan lagi. Secara instan. Handphone demikian juga. Kemudian akan muncul namanya kesadaran galaksi nanti. Setelah kesadaran galaksi akan muncul kesadaran universe. Kalau orang meributkan Mayan kalender 2012 masih ingat. Padahal kalau kita lihat Mayan kalender itu adalah berbicara mengenai level-level kesadaran, peningkatan level-level kesadaran. Dan kesadaran yang paling tinggi adalah kesadaran universe. Kita sekarang baru kesadaran planetary. Berarti baru tipe 1. Kalau kita sudah galaksi, kita sudah bisa ke tipe 2. Kalau kita ke kesadaran universe, kita sudah tipe 3. Saya kira ini akan menarik sekali apabila semua orang menyadari bahwa kita mengarah ke satu keseragaman dalam arti yang sangat positif. Kesadaran untuk meningkat. Bukan suatu kesadaran yang dipaksakan, misalnya semuanya harus kuning seperti zaman dulu. Jadi, dan ini kan tentu semuanya terkait dengan kemajuan-kemajuan teknologi dan kemajuan politik. Tadi waktu pagi menyatakan apakah Amerika melakukan ini tidak ada agenda politik. Tentu mereka ada agenda politik. Politik kan bicara soal power. Jadi akan direpress supaya masyarakat luas tidak tahu. Tapi sekarang ada gerakan yang luar biasa di Amerika dan di dunia yang disebut exopolitik. Exopolitik itu adalah bagaimana kita membuat policy supaya kita bisa berkomunikasi dengan melakukan hubungan dengan alien itu sehingga bisa win-win, bukan win-lose. Kalau sekarang kelihatan sekelompok negara menggunakan teknologi alien, dan banyak negara lain yang tidak tahu, ada win-lose. Nah, exopolitik adalah gerakan mengatakan kenapa ini tidak dipublikasikan secara meluas, sehingga ada namanya diplomasi antara warga planet di dunia ini dengan alien. Dan kalau kita lihat sekarang dari politik, kalau kita lihat di internet, mereka selama 6 bulan berturut-turut ranking nomor 1. Jadi kelihatan ada satu kesadaran global, kesadaran di bumi ini, sekarang sudah mulai aware dengan hal yang seperti itu. Atau mungkin jangan-jangan ada juga kan orang yang mengatakan atau bahkan percaya bahwa sebenarnya kita ini sedang dijadikan objek eksperimen, di mana misalnya alien atau extraterrestrial ini memberikan satu teknologi atau pengetahuan tertentu pada kelompok ras tertentu. Lalu mereka ingin melihat reaksinya, apa yang akan terjadi. Sebelum mereka mengambil suatu tindakan-tindakan konkret lain yang entah itu bersifat vested interest atau untuk kepentingan bersama. Kenapa tidak mungkin? Kita melihat bahwa kita ini diciptakan kan dari tanah, dan semua elemen itu yang di tanah itu ada di tubuh kita. Tapi sebelum manusia diciptakan, yang sebelum manusia ada, yang ada apa? Yang adalah bakteri. Dan kalau kita lihat bakterinya datang dari mana? Ternyata terbukti bahwa semua meteor yang datang, mereka menyimpan banyak sekali bakteri. Jadi kemungkinan itu adalah semacam robot yang dikirim melalui meteor menjadi seperti mesin. Bakteri itu kan seperti mesin nanomesin, betul, nanomesin yang dikirim sama nanomesin, dan setiap kali terjadi pencairan es, meteor-meteor ini atau bakteri-bakteri yang terendam, yang tertutup oleh es, dia akan mencair, akan terjadi pandemik. Nah, waktu terjadi pandemik terjadi terjadi yang seleksi, dan terjadi seleksi siapa yang survive, siapa yang tidak. Orang yang pada kondisi tertentu dia bisa survive, tapi pada kondisi yang tertentu dia bisa tidak survive. Nah, penelitian ini oleh Denion,
mengenai, dulu pernah dengar spontaneous generation. Oh, ya. Kalau kita taruh daging, kita tutup dagingnya, setelah 3 hari akan keluar ulat. Ya. Lalu mereka kan ini spontan generation, ulatnya akan muncul tiba-tiba. Nah sekarang percobaannya sudah jauh lebih jauh. Mereka ambil bakteri yang tidak suka dengan laktos, lalu ditaruh dalam ruangan vakum, dia tidak suka laktos, lalu dikasih laktos di sebelahnya. Bakteri ini tidak suka dengan laktos, tapi karena dia dikurung dalam satu ruangan dan tidak bisa bikin apa-apa lagi, bakteri ini berubah bentuknya, dia menyukai laktos. Artinya apa? Artinya environment bisa merubah genetik satu ciptaan. Kalau kita lihat juga sejarah manusia dari Neanderthal ke Cro-Magnon ke Homo sapiens, tidak ada missing link-nya. Yang terjadi apa? Spontaneous generation. Artinya terjadi mutasi consciousness dan terjadi juga mutasi fisik. Kembali lagi ke kalender Maya atau ke extraterrestrial intelligence. 2012 secara galaktik akan terjadi episode yang akan sangat besar yang akan merubah consciousness manusia. Nah, saya memperkirakan mungkin kita akan naik level tipe kita dari 0,73 mungkin kita akan naik jadi ke tipe 1. Oh ya, dan mungkin juga selain itu tadi bisa terjadi mutasi atau penciptaan suatu sistem ekologi baru. Ini ada salah satu contohnya, saya pernah baca dan lihat fotonya itu. Di salah satu pabrik pembuatan pesawat terbesar di dunia milik McDonnell Douglas, di hanggar yang sangat besar. Tiba-tiba di salah satu titik di dalam hanggar itu muncul suatu sistem ekologi baru. Di situ tiba-tiba muncul ada awan, lapisan awan tertentu yang bisa bahkan mendatangkan hujan, satu lapisan tanah dan lain sebagainya, sebagaimana layaknya suatu sistem ekologi yang berlaku di bumi. Jadi mereka bilang ini satu subsistem ekologi. Ya. Itu yang disebut namanya epigenetik. Karena ada lingkungan tertentu dia akan tercipta environment tertentu. Iya, nanti Anda jelaskan ini setelah pesan-pesan berikut. Oke, pemirsa, kita bertemu lagi dalam sesi berikutnya. Oke pemirsa, terima kasih banyak karena masih tetap mengikuti Enlightenment Forum with Richard Klaproth hingga saat ini. Tadi kita sudah sampai kepada penciptaan sistem ekologi yang baru atau epigenetik yang sudah terbukti di salah satu hanggar terbesar milik McDonnell Douglas di Amerika. McDonnell Douglas itu adalah pabrik yang membuat pesawat-pesawat Boeing. Dan bagaimana Pak Anda mengkaitkan apa yang kasus yang terjadi di hanggar terbesar di Amerika itu dengan kenyataan hidup baik di tingkat universe maupun di tingkat global seperti sekarang ini. Teori genetik determinisme itu sudah tidak berlaku lagi. Yang ada sekarang adalah epigenetik. Epigenetik mengatakan dalam lingkungan tertentu, suasana atau keadaan fisika kimia tertentu, satu being bisa adjust. Ya. Jadi bisa saja ada satu planet yang tidak ada oksigennya tapi ada makhluk hidupnya. Seperti ikan, dia bisa mempunyai insang. Dia bisa mempunyai insang. Dia adjust dengan environmentnya. Nah, jadi manusia pun kalau dia diberikan satu lingkungan tertentu, maka dia bisa berubah, dia bisa adjust dengan lingkungannya. Itu ada satu film yang mengenai mutan setelah zaman CS mencair. Betul. Di mana kemudian manusia menjadi mutan, di mana mereka tidak hanya punya paru-paru tapi juga mempunyai insang. Punya insang. Nah, percobaan yang dilakukan sangat menarik. Percobaan dilakukan adalah oleh seorang saintis dari Cina. Dia mengambil telur ayam dan telur ayam itu kemudian ditembakkan dengan DNA-nya bebek. Dari 500 telur ayam yang dilakukan, 480 mengalami mutasi. Jadi waktu menetas, ayamnya itu punya kepala bebek. Ada ayam yang menetas, kepalanya tetap ayam, tapi kakinya kaki bebek. Ada yang menetas, badannya badan bebek, kepalanya ayam. Jadi kelihatan ada mutasi secara spontan. DNA-nya berubah. Nah demikian. Ya itu apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah environment. Bruce Lipton, seorang biologis yang terkenal, sekarang pendapatnya ini diterima bahwa ternyata epigenetik itu sangat mempengaruhi baik morfologi tubuh kita maupun DNA kita. Misalnya kalau sekarang saya kena panas yang tinggi, maka DNA saya akan mengadjust. Percobaan yang dilakukan adalah dengan mengambil bunglon,
dari satu tempat, di mana tempat itu bunglon itu memakan insek. Lalu 5 pasang bunglon yang badannya lebih pendek, ya, ini bunglonnya badannya pendek. 5 pasang bunglon ini dibawa ke satu tempat yang di mana tidak ada insek, yang ada hanya vegetables. Jadi bunglon ini menjadi vegetarian. Setelah 24 tahun, mereka melihat bunglon ini punya anak cucu. Ya, ternyata apa yang terjadi, bunglon ini mempunyai badan yang lebih panjang, kepala yang lebih besar, dan mempunyai sistem pencernaan. Ya, jadi kelihatannya dalam waktu 24 tahun, bunglon bisa berubah fisiknya. Itu disebabkan karena lingkungan, karena epigenetik. Nah, kalau begitu, yang tadi yang disampaikan, berarti ada intelijen, sesuatu yang intelijen yang mengarrange ini. Ada yang disebut namanya intelligent design. Apa itu intelligent design? Intelligent design seperti begini, Pak Gigin tahu di Amerika itu ada bukit yang ada pahatan 4 wajah presiden. Iya, betul. Ingat? Iya, ingat. Itu. Sangat terkenal itu. Sangat terkenal. Ya. Nah, bayangkan kalau 5.000 tahun yang akan datang, ada seseorang saintis, dia melihat kepala itu, 4 orang itu, lalu dia juga mendapat dokumen bahwa wajah 4 orang itu adalah sama dengan presiden Amerika. Dia mengatakan ini terjadi karena erosi atau karena ada yang mendesainnya. Nah, dia akan mengatakan desain. Yang dimaksud dengan intelligent design adalah kalau probable, kalau dia itu improbable kemungkinannya kecil sekali. Ya, kalau kemungkinannya sangat kecil, tetapi dia ada, maka intelligent design itu ada. Karena seharusnya adalah batu-batu yang tererosi dengan pola yang sama. Sama juga kalau dia pergi ke pantai, ya, pasir putih, tiba-tiba di pasir itu ada yang menulis I love you. Pasti itu bukan dibuat oleh pola dari ombak sungai itu, ombak laut, bukan. Tetapi ada seseorang yang mendesain. Nah, demikian juga dengan DNA kita, ternyata DNA kita ini beroperasi seperti mesin. Sel-sel kita ternyata mempunyai seperti sekrup-sekrup dan mempunyai antena yang bergerak secara otomatis seperti mesin. Jadi seperti ada desainnya, seperti a factory. Oleh karena itu, kita punya sel, kita punya DNA merupakan hasil dari intelligent design. Ya, dan ini semua bisa dilakukan maksudnya melalui shortcut, ya kan, berdasarkan rekayasa DNA dan lain sebagainya yang menggunakan teknologi canggih. Dengan demikian tidak mustahil misalnya ekstraterestrial atau alien yang berbeda dengan kita secara fisik sekarang ini hidup di antara kita dengan wujud yang persis plek dengan kita gitu. Ya, dari beberapa penjelasan saintis yang bisa dipercaya, alien itu yang digambarkan yang mengerikan, tidak. Mereka exactly seperti kita. Ya, kecuali hanya ada satu tipe yang seperti digambarkan di filmnya E.T. Ya, the green guy disebut. Tapi yang lain exactly seperti kita. Ya. Dan banyak sekali sebenarnya pimpinan-pimpinan negara superpower yang mempunyai anggota-anggotanya sebenarnya adalah the aliens. Ya, ada kecurigaan seperti itu. Ya. Karena they are so smart, they are so high tech dan luar biasa. Tapi kita menerima mereka seperti layaknya human being. Kalau ingin tahu lebih banyak, ada orang namanya Ingo Swann. Ingo Swann itu adalah peneliti di Stanford Research Institute dan dia adalah the father of remote viewing. The father of remote viewing, jadi dia bisa meremote viewing. Ternyata alien yang seperti dia melihat seorang perempuan cantik, seksi, ya, dan dia bisa langsung lihat bahwa dia adalah alien. Bisa lihat alien. Mungkin kita harus terbuka pemikiran kita mengatakan, oh itu tidak mungkin. Kita teliti saja, nggak usah percaya apa kata saya. Teliti saja informasi yang demikian banyaknya. Teliti satu persatu. Saya menghabiskan 1 minggu bisa 70 jam hanya untuk mempelajari hal-hal yang seperti ini, dan ini sudah sejak 10 tahun terakhir. Tapi ketertarikan saya akan hal-hal ini sejak SD gitu ya, sudah tertarik dengan hal-hal ini. Jadi bertemulah dengan teman-teman yang punya pemikiran yang sama, saintis-saintis pemikiran sama, mengumpulkan bukti-bukti. Jadi memang kemungkinan yang namanya presiden-presiden itu atau menteri-menterinya atau menteri pertahanan adalah alien.
Dan bagi orang Indonesia ini menjadi lebih menarik lagi setelah ada kasus jatuhnya batu meteor ke salah satu rumah penduduk di Jakarta. Bisa saja ini sebenarnya bukan batu, tapi pecahan pesawat atau lain sebagainya. Maksud saya ada pesawat dari ruang angkasa, dari dunia yang lain. Kalau pecahan pesawat yang sudah jatuh kan sudah terdokumentasikan dengan bagus tahun 1947 di Roswell, di New Mexico. Bagaimana itu? Dia jatuh, meledak karena ada kesalahan teknis. Di sana ada 4 alien, ya. Dari 4 alien itu kalau nggak salah 1 yang mati, yang 3 itu bisa ditolong. Dan ternyata alien itu dia memakai baju yang penuh dengan peralatan elektronik. Dan setelah itu oleh militer mereka di terapi, ya, dirawat, kemudian diperiksa apa isi baju itu. Ternyata di sana ditemukan teknologi komputer yang canggih, komunikasi yang canggih. Oleh militer teknologi ini kemudian dipelajari, dibikin reverse engineering. Ya, jadi sejak tahun 50 militer sudah bisa menguasai teknologi alien. Kita masih belum mengenal handphone, kita masih belum mengenal komputer, ya, seperti itu. Nah, baru setelah tahun 80, 90 teknologi dilepaskan kepada publik. Jadi sekarang apa yang kita rasakan dengan BlackBerry, dengan komputer, wah yang kita rasakan hebat. Sebenarnya militer sudah menguasai pada sejak tahun 1950, dia sudah menguasai itu. Oleh karena itu kalau lihat grafik dari teknologi dari 5.000 tahun yang lalu dia datar, tapi sejak tahun 47 dia melonjak naik sekali. Ini adalah teknologi dari alien. Yang menarik termasuk teknologi alien yang bisa menggerakkan lampu studio entah dari mana kan? Ini ekstraterestrial saya kira. Karena kalau alien bisa kita lihat, kalau ekstraterestrial nggak bisa kita lihat. Oke, menarik sekali Pak Richard Klaproth. Tapi waktu juga harus memisahkan kita dari penonton untuk sementara ini. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, sampai jumpa lagi dalam Enlightenment Forum with Richard Klaproth pada episode berikutnya. Hidup adalah segalanya. Hidup adalah bahagia. Hidup sangatlah bermakna bagi kita manusia.